Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nurul Hasatul Sofira dengan NIM 211101030050 dengan materi tafsir tarbawi tentang fungsi manajemen perencanaan dan pengorganisasian dengan sub pembahasan 3 yaitu pengertian perencanaan dan pengorganisasian. Perwakilan dari kelompok 9. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen terlebih dahulu. Pengertian manajemen adalah suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja bersama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Pengertian lain dari manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu administration sebagai the manager of exclusive efforts. Dengan batasan pengertian sebagai ini, maka manajemen disinonimkan dengan manajemen. Suatu pengertian dalam lingkup yang lebih luas. Dalam pengertian manajemen pendidikan ini, manajemen bukan hanya pengaturan yang terkait dengan pekerjaan tulis-menulis, tetapi pengaturan dalam arti luas. Bisa juga diartikan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerja sama agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain maupun golongan tertentu dan masyarakat yang luas. Secara etimologis, pengertian manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Manajemen ini juga dilihat sebagai ilmu yang mengajar proses mendapatkan tujuan dalam organisasi. Dan dilanjut dengan fungsi manajemen, yaitu ada dua, perencanaan dan pengorganisasian. Di sini saya akan menjelaskan pengertian perencanaan. Perencanaan ialah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan pedoman, garis-garis besar atau petunjuk-petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil yang baik sebagaimana direncanakan. Dan juga perencanaan itu merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan. Perencanaan juga bisa disebut dengan planning. Perencanaan yang baik harus memiliki tujuan dibuat secara rasional dan sederhana, memuat analisis pekerjaan fleksibel sesuai dengan kondisi, memiliki keseimbangan, dan juga mampu mengaktifkan sumber daya. Untuk mengetahui dan memahami hakikat perencanaan, maka kita perlu mengetahui pengertian atau definisi diantaranya, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu George R. Cleary. Perencanaan adalah pemulihan fakta-fakta dan usaha menghubung-hubungkan antara fakta yang satu dengan yang lain. Kemudian membuat perkiraan dan paramula tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk menghendaki hasil yang dikehendaki. Yang kedua yaitu Harold Contes dan O'Donnell. Perencanaan adalah tugas seorang manajer untuk menentukan pilihan dari berbagai alternatif kebijaksanaan, prosedur, dan program. Dan yang ketiga yaitu W.H. Newman. Peran perencanaan adalah suatu pengambilan keputusan pendahuluan mengenai apa yang harus dikerjakan dan merupakan langkah-langkah sebelum kegiatan dilaksanakan. Dan yang keempat yaitu dari Dr. Anders S.P. Siagian MPA. Perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Fungsi manajemen pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi tersebut. Pengorganisasian ini dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas, apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Dan juga ada proses pengorganisasian dapat ditunjukkan dengan 3 langkah prosedur. Yang pertama yaitu pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang kedua yaitu pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logika dapat dilaksanakan oleh satu orang. Pembagian kerja sebagainya tidak terlalu berat sehingga tidak dapat dilaksanakan atau terlalu ringan sehingga ada waktu
menganggur, tidak efisien, dan terjadi biaya tidak perlu. Dan yang terakhir yaitu pengadaan dan pengembangan, suatu mekanisme untuk mengordinasikan pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Cukup sekian dari pemahaman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.